Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Miftahul Ulum selaku dosen pengembangan kurikulum dan juga teman-temanku yang saya hormati. Saya di sini akan menerangkan tentang model pengembangan metode atau strategi pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian metode. Pengertian metode secara harfiah adalah secara umum adalah suatu cara atau prosedur yang dipakai dalam bentuk nyata dan praktis dan untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut para ahli, Muhammad Atiyah Al-Abrasi berpendapat tentang metode yaitu jalan yang kita ikuti dengan memberi faham kepada murid-murid segala macam pembelajaran. Moh Abdul Rahim berpendapat sebagai cara yang praktis yang menjalankan tujuan-tujuan dan maksud pengajaran. Dengan Ali Al-Jumbalati dan Abu Al-Fatih mengungkapkan metode adalah cara yang diikuti oleh guru yang menyampaikan maklumat ke otak murid-murid. Lanjutnya yaitu pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran mempunyai pengertian yaitu suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pengertian strategi pembelajaran yaitu cara-cara yang dipilih oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Adapun 4 strategi dasar dalam belajar. Yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik tersebut. Yang kedua, memilih sistem pendidikan belajar mengajar berdasarkan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur metode yang dianggap paling tepat dan efektif. Yang keempat adalah menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan untuk dijadikan pedoman evaluasi. Selanjutnya yaitu ada macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode proyek. Metode proyek atau unit adalah cara penyajian pelajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah. Kemudian masalah tersebut dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. Yang kedua ada metode ceramah. Metode ceramah ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik baik secara langsung maupun secara lisan. Yang ketiga ada metode eksperimen atau percobaan. Metode eksperimen adalah cara penyajian di mana siswa percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Yang keempat metode tugas dan resitasi. Metode resitasi atau penugasan adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Yang kelima adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang berupa pernyataan yang bersifat problematis untuk dibahas dan diselesaikan. Yang keenam adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan meragakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, dan benda tertentu yang sedang dipelajari. Yang ketujuh ada metode tanya jawab. Dalam praktiknya, metode tanya jawab dimulai dengan mempersiapkan pertanyaan yang diangkat dari bahan pelajaran yang akan diajarkan. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama adalah strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru-guru. Strategi ini dianggap efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Yang kedua ada strategi tidak langsung.
Strategi tidak langsung biasanya disebut dengan inquiry atau induktif atau pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Strategi langsung berlawanan dengan strategi tidak langsung. Pada umumnya berpusat pada peserta didik, meskipun dua strategi ini dapat saling melengkapi. Yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Yang keempat ada strategi eksperimental. Pembelajaran ini berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan berbasis aktivitas. Yang kelima, strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Fokusnya adalah perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Yang C adalah langkah-langkah pengembangan variasi belajar. Yang pertama, variasi belajar menggunakan variasi suara. Suara guru dapat bervariasi dalam intonasi, nada, volume, dan kecepatan. Yang kedua ada penekanan atau focusing. Untuk memfokuskan perhatian peserta didik, guru dapat menggunakan penekanan secara verbal atau dengan gerakan anggota badan. Yang ketiga ada pemberian waktu atau pausing. Dalam keterampilan bertanya, guru biasanya memberikan jeda waktu setelah diberikan pertanyaan untuk didiskusikan. Yang keempat ada kontak pandang. Saat guru berbicara dengan peserta didik, sebaiknya guru tersebut mengarahkan pandangannya itu ke seluruh kelas. Jadi semuanya diperhatikan oleh guru. Yang kedua ada variasi media dan bahan ajaran. Variasi media pandang yang pertama, yaitu penggunaan media pandang dapat diartikan sebagai penggunaan alat dan bahan ajaran khusus untuk berkomunikasi. Yang kedua, variasi media dengar. Pada umumnya guru di dalam kelas harus keras suaranya agar murid bisa jelas apa yang disampaikan guru dan membuat murid tidak ngantuk. Yang ketiga ada variasi media taktil. Dalam media ini, peserta didik diberi kesempatan untuk menyentuh dan memanipulasi benda atau bahan ajar. Yang ketiga ada variasi interaksi. Variasi interaksi ini ada dua. Yang pertama, anak didik bekerja atau belajar secara bebas tanpa campur tangan seorang guru. Yang kedua, anak didik mendengarkan dengan pasif, situasi didominasi oleh guru. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.